Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel vlog berita. Oke teman-teman, hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Masih ingat Yosep Paul Jang, dulu viral ngaku nabi ke-26, kini sebut Yahya Waloni masuk neraka. Masih ingat Yosep Paul Jang? Sosok Yosep Paul Jang menjadi perhatian masyarakat setelah viral tentang warga melaporkan dirinya ke polisi karena mengaku sebagai nabi ke-26 melalui forum diskusi via Zoom yang juga ditayangkan di akun YouTube pribadinya. Ia pun mendapatkan kecaman karena diduga menistakan agama. Pada April 2020 lalu, Yosep Paul Jang viral dan jadi sorotan lantaran mengaku nabi ke-26. Dilansir dari manado.tribunnews.com, tak hanya itu, ia bahkan menantang akan memberikan uang kepada siapapun yang bisa melaporkannya ke polisi. Atas pernyataannya itu, Yosep Paul Jang menjadi tersangka kasus dugaan penistaan agama. Namun hingga kini, Yosep Paul Jang belum bisa ditangkap. Pihak kepolisian mengatakan masih melacak keberadaannya. Kabar terbaru, Yosep Paul Jang kembali aktif memberikan materi dan diskusi terkait apologetika. Apologetika adalah ilmu sistematis yang mempertahankan dan menjelaskan iman dan kepercayaan. Namun dalam kegiatannya itu tak jarang Yosep Paul Jang menyentil hal di luar materi, seperti tampak pada live streaming berjudul Pelajaran tentang Dunia Orang Mati versus Neraka di kanal YouTube Yosep Paul Jang pada Rabu 11 Agustus 2021. Penelusuran tribuntimur.com, Yosep Paul Jang saat memberikan ucapan pembuka, Yosep Paul Jang mengatakan tidak ada nabi yang pernah melihat isi neraka. Semua orang yang sekarang mati itu masuk ke dalam dunia mati, dan tidak ada satupun para nabi yang melihat apa yang terjadi, yang melihat orang-orang disiksa di neraka, nggak ada, kata Paul Jang dilansir tribuntimur.com. Dari video tersebut, Yosep Paul Jang mengatakan, memang akan ada yang disiksa di neraka. Namun, kata dia, tidak ada yang melihat, satu orang pun, para nabi yang melihat ada orang yang sedang disiksa di neraka. Nggak ada, semua penglihatannya berhenti di kondisi neraka itu seperti apa, yaitu api yang menyala-nyala, ulatnya tidak akan mati. Udah cuman itu doang, kata dia. Dia melanjutkan, tidak ada cerita tentang jenis hukuman di neraka. Nggak ada cerita nanti karena lidahnya suka bohong, ditarik, dijepit itu. Itu banget tuh, pengen banget nerakanya pangan, kata dia. Karena yang dimaksud itu jiwanya, imbuh Paul Jang. Yosep Paul Jang pun lantas menyentil Ustadz Yahya Waloni. Dia menyebut Yahya Waloni pasti akan masuk neraka. Itu saya tanda tanya. Kalau kan tadi kan itu orang bilang, jadi saya bilang Yahya Waloni pasti masuk neraka. Tapi kalau untuk sekarang ada di mana? Ya, ada di hadis, Paul Jang. Tapi kalau menurut ada di hadis, di dunia orang mati, di sel, kenapa? Karena tidak percaya padanya, dia menyangkalnya, kata Paul Jang. Video Yosep Paul Jang pun ramai dikomentari oleh netizen. Siapa sangka yang bilang kalau Yahya Waloni kalau mati masuk neraka, tulisnya. Komentarnya langsung diboles oleh Paul Jang. Saya, tulis Paul Jang singkat. Informasi terbaru, Mabes Polri terus berkoordinasi dengan Interpol untuk menangkap Yosep Paul Jang yang dianggap telah meresahkan kebinekaan di tanah air. Tersangka kasus penistaan agama Yosep Paul Jang hingga saat ini belum ditangkap. Disampaikan Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto bahwa pihaknya masih mencoba mencari tahu keberadaan Yosep di negara tempat diduga tersangka berada. Otoritas negara Belanda info terakhir ada di sana, dan Jerman kita tunggu. Kewenangan nggak sampai ke sana, kata Agus baru-baru ini. Bareskrim juga menggandeng Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Luar Negeri dalam memburu Yosep. Dilakukan upaya semaksimal mungkin kerjasama sama Kemenham dan Kemenlu, ujar Jenderal Polisi Bintang 3 ini. Agus menuturkan, Bareskrim telah mengajukan penertiban red notice, ekstradisi dan pencabutan paspor kepada Paul Jang. Jadi dari mulai red notice sampai upaya pencabutan paspor, ekstradisi sudah kita ajukan, semua tergantung kepada negara di mana ia berada, ujar Agus.
Mabes Polri menetapkan YouTuber Yosep Paul Jang alias Cindy Paul Suryo Mulyono sebagai tersangka kasus penodaan agama. Mabes Polri menetapkan Paul Jang sebagai tersangka setelah memastikan yang bersangkutan masih berstatus sebagai warga negara Indonesia dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukuman di Indonesia. Penyidik Siber Mabes Polri telah memastikan nama Cindy Paul Suryo Mulyono atau Yosep Paul Jang ke dalam daftar pencarian orang atau DPO Interpol. Polisi menjerat Paul Jang dengan pasal penodaan agama dan ancaman 5 tahun penjara. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.